Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang tema 2, bermain di rumah teman. Subtema 2 tentang pembelajaran PKN, aturan bermain di rumah teman. Anak-anakku, kalian sering bermain dengan teman, entah di sekolah, entah di rumah. Maka dari itu kita akan memulai pembelajaran kali ini. Untuk itu, selamat bertemu, selamat salam sehat selalu. Anak-anak, pernahkah kamu bermain di rumah teman? Pastinya ya. Kalian punya teman, punya tetangga, ya. Tetangga kalian bisa teman sekolah, bisa teman di rumah. Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Sikap kalian bagaimana di rumah teman? Apakah kalian mainnya sambil lari-lari, atau sopan, atau tertib atau tidak? Anak-anakku, saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah teman, ya. Jadi kita harus tahu aturan yang ada di rumah teman kita. Contoh aturan ketika bermain di rumah teman: mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika kita datang. Jadi sebelum kita masuk rumah, kita harus mengetuk pintunya dulu, tidak boleh kita langsung masuk. Kemudian meminta izin sebelum meminjam mainan. Kalau kalian main bersama di rumah temanmu, kalian harus minta izin dulu, jangan langsung ambil. Yang ketiga, tidak curang saat bermain. Ya, kalau bermain tidak boleh curang, harus baik. Keempat, merapikan mainan jika sudah selesai bermain. Jadi kalian kalau sudah selesai bermain, wajib harus merapikan kembali mainannya, ditaruh di tempat semula. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di rumah temanmu sudah disiapkan tempat sampah. Kalau tidak ada, kalian bisa bertanya di mana tempat sampah itu. Yang keenam, bermain jangan lupa waktu. Jangan mainnya dari sore sampai malam, atau dari pagi sampai sore. Jadi kita harus tahu waktu. Yang ketujuh, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Kalian berpamitan dulu. Kalau tadi kalian sudah mengucapkan salam untuk datang saat datang, nah sekarang kalau pulang kita harus berpamitan dulu kepada orang tua temanmu. Yang kedelapan, kalau kita disiapkan orang tua temanmu itu menyiapkan makanan atau minuman, kalian harus izin dulu. Paling tidak orang atau temanmu memberitahu silahkan atau menyilahkan untuk mengambil makanan atau minum. Nah, sekarang coba perhatikan. Kalian sudah tahu tadi tentang aturan bermain di rumah teman. Nah, sekarang kita lihat yang betul. Nanti kalian beri tanda centang yang sesuai. Yang tidak sesuai, kalian beri tanda silang. Yang pertama, sikap yang pertama, masuk rumah teman tanpa mengucapkan salam. Sesuai atau tidak? Ya, tidak sesuai. Yang kedua, minta izin sebelum meminjam mainan teman. Jawabannya ya, sesuai. Apapun juga kita harus izin dahulu. Kemudian yang ketiga, tidak masuk kamar tanpa izin. Bagaimana? Ya, tidak boleh. Kalian harus izin dulu ke temanmu. Boleh tidak kalian masuk ke kamar temanmu? Yang keempat, bermain di rumah teman hingga larut malam. Seperti tadi, sampai tengah malam, dari siang atau dari sore. Kalian bermainnya sampai tidak tahu waktu. Apa jawabannya? Ya, tidak sesuai. Kemudian yang kelima, menjaga mainan teman agar tidak rusak. Apakah sesuai? Iya, sesuai. Kemudian yang keenam, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Sesuai atau tidak? Iya, sesuai. Sekarang yang terakhir, yang ketujuh,
membawa mainan milik teman tanpa sepengetahuannya. Jadi kalian membawa pulang mainan temanmu tanpa izin dulu. Apakah betul apa salah? Atau sesuai atau tidak? Iya, tidak sesuai. Jadi anak-anak, kalian harus tahu mana yang sesuai aturan atau yang tidak sesuai aturan. Nah, sekarang Bu Guru punya percakapan ya antara Komang dan Fitri. Kita akan baca bersama-sama. Selamat sore Fitri, bolehkah aku bermain di rumahmu? Kata Komang. Tentu saja boleh. Ayo kita bermain boneka, kata Fitri. Tetapi aku tidak punya boneka, kata Komang. Pakai saja bonekaku, kata Fitri. Terima kasih Fitri, aku akan berhati-hati memakainya. Ibu, bolehkah kami bermain di ruang keluarga? Boleh nak, tetapi rapikan kembali setelah bermain ya, kata ibu. Baik Bu, jawab Fitri dan Komang. Nah, anak-anakku, ini tadi adalah sebuah percakapan antara Komang dan Fitri. Ya, mereka apa yang mereka lakukan sekarang kita amati, memberikan tanggapan. Apa yang diceritakan pada teks percakapan tadi? Siapa tahu? Ya, percakapan antara Fitri dan Komang. Komang yang meminjam mainan bonekanya Fitri ya. Jadi anak-anak, kalian kalau mempunyai boneka atau apapun juga yang barang kalian harus saling meminjam ya. Jangan sampai kalian menjadi tidak berteman. Kemudian bagaimana menurut menurutmu sikap Fitri dan Komang? Bagaimana sikap Fitri dan Komang? Apakah mereka baik? Ya, mereka baik sekali ya. Apa yang patut kita tiru dari sikap mereka? Siapa tahu apa yang kita tiru? Ya, tadi kalau meminjam barang teman harus izin dulu. Kemudian kalau kita bermain di tempat yang lain, misalkan mau tempat ruangan apa saja, kita harus minta izin. Itu adalah anak-anak yang patut ditiru, anak-anak yang baik, mengikuti aturan. Sekarang perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Coba perhatikan gambarnya. Benny itu yang pakai kacamata. Apa yang dilakukan dengan teman-temannya? Ya, dia berpamitan kepada keluarga temannya. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Mereka pulang pamitan dahulu. Apakah pernah? Ya, pernah ya. Jadi kalau kalian pulang dari bermain di rumah teman, kalian harus pamitan dulu. Kapan kita harus berpamitan? Ayo, siapa tahu kapan kita harus berpamitan? Iya, saat kita akan bermain dan saat kita pulang dari rumah teman. Jadi kita harus berpamitan dahulu. Menurutmu, mengapa kita perlu berpamitan? Siapa tahu? Mengapa sih kita harus berpamitan kepada orang yang punya rumah atau punya yang teman di rumah temanmu? Iya, supaya tidak dicari dan bingung orang tua kita. Nanti kalau ditanya, di mana Benny atau di mana Fitri? Nah, kalau tidak pamitan pasti dicari. Anak-anakku, mematuhi aturan dapat dilakukan di mana saja kita berada. Jadi tidak harus di rumah, tidak harus di jalan,
di mana-mana kita berada, di saat kita berada. Contohnya di sini Bu Guru ambil contoh saat bermain di rumah teman. Nah, mengapa kita harus mematuhi? Ya, permainan akan berjalan lancar, teratur dan tertib bila ada peraturan. Kalau tidak ada peraturan, ya tidak karuan, ya. Ketika bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah teman. Jadi setiap rumah mempunyai aturan masing-masing. Aturan rumahmu dengan di temanmu mungkin ada yang berbeda. Jadi tidak semua aturan sama di rumah masing-masing. Ya, kita harus mengikuti aturannya, jangan melanggar. Nah, selanjutnya sikap kita. Apakah sikap kita menunjukkan mematuhi aturan atau tidak? Coba. Sikap yang pertama, menyapa dan senyum. Apa jawabannya? Menunjukkan mematuhi atau tidak? Iya, ya, sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Yang kedua, pamit ketika hendak pergi. Ya, mematuhi aturan. Yang ketiga, tidak merapikan alat perlengkapan tidak merapikan peralatan setelah bermain. Ya, tidak mau merapikan. Kemudian bermain sampai larut malam, tidak mematuhi. Kemudian kelima, duduk dengan sopan. Ya, mematuhi. Nah, anak-anakku sekalian, ini tadi kalian sudah mencoba menjawabnya. Anak-anak, coba amati gambar berikut ini dan berilah pendapat tentang gambar tersebut. Ini adalah anak yang sedang mengayuh sepeda, ya, atau bermain sepeda. Apa pendapatmu tentang anak yang seperti ini? Kalau Bu Guru, kita tidak boleh mengendarai dengan cepat-cepat atau kencang sekali. Apa akibatnya? Ya, karena berbahaya, dapat terjadi kecelakaan atau jatuh dan membahayakan orang lain. Ya, kalau kencang sekali kita bisa menabrak orang lain. Sekarang gambar yang kedua. Nah, anak itu makan permen apa ini ya? Oh, makan es. Bungkusnya dibuang. Ya, dibuang di tempat sampah, padahal di situ ada tong sampah. Apa pendapatmu? Kalau pendapatnya Bu Guru, perbuatan ini tidak perlu ditiru karena sikapnya tidak baik. Perbuatan ini dapat mengakibatkan orang lain terpleset. Kalau kita jalan, kan bungkus es itu plastik. Kalau kita injak, tidak sengaja kita injak, pleset kita. Ya, dan lingkungan kita menjadi kotor, ya. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, pendapatmu bagaimana? Ya, Anda orang tua. Nah, perbuatan ini boleh ditiru karena sikapnya baik. Dia membantu orang tua. Nah, perbuatan ini sikap yang terpuji, yang baik. Kita harus meniru. Kemudian, ini anak yang sedang merapikan mainan. Coba amati. Apa pendapatmu? Perbuatan ini boleh ditiru karena sikapnya baik. Maka setelah bermain sebaiknya merapikan mainan supaya ruangan menjadi rapi dan bersih. Nah, anak-anak, manfaat taat pada peraturan yaitu 1. Hidup menjadi teratur dan tertib. Yang kedua, bermain dengan teman lebih menyenangkan kalau kita mematuhi aturannya, ya. Yang ketiga, mempunyai banyak teman dan disenangi teman. Nah, tadi manfaatnya, sekarang contohnya. Selesai bermain, kita merapikan mainannya. Apa sih manfaatnya? Iya, mainan tidak akan hilang, tidak cepat rusak, dan
Kalau kita mencari, pasti tahu di mana tempatnya, ya. Jadi tidak usah susah lagi mencari mainan itu karena sudah tahu tempatnya. Sekarang kita lanjut dengan akibatnya. Apa sih akibatnya tidak patuh pada peraturan? Yang pertama, tidak disenangi teman atau dijauhi teman, ya. Kemudian permainan menjadi kacau dan ribut. Kalau kita bermain tidak ada aturannya, pasti kacau, ribut. Yang ketiga, akan mendapat hukuman atau sanksi, ya. Entah hukumannya kita tidak boleh ikut main, ya, atau kita tidak punya teman lagi. Contohnya, Ani bermain boneka bersama Susi, tetapi Ani suka merebut mainan Susi. Susi sudah menasehati Ani, maka Susi tidak mau lagi bermain bersama karena sudah dinasehati, tetapi masih tidak mau mendengar kita. Maka apa yang terjadi? Susi tidak mau lagi dan Ani tidak mempunyai teman. Dan kalian tidak boleh seperti itu, ya. Kita harus mematuhi aturan dalam bermain. Yang perlu kita ingat adalah jika kita melanggar akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Apa tadi ruginya? Kita tidak punya teman, dijauhi teman, permainannya jadi bubar, ya. Jadi temanmu tidak mau bermain lagi dengan kalian, ya. Nah, anak-anak, demikian materi Bu Guru. Semoga apa yang Bu Guru berikan bermanfaat bagi kalian dan kalian tetap melaksanakan aturan yang ada di rumah dan saat bermain di rumah teman. Jaga kondisi kalian, semoga tetap sehat selalu dan tetap bertemu dengan Bu Guru di lain kesempatan. Terima kasih.